Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dan NPM 10 12135 dari kelas C5 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai pemasaran jasa untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 materi seputar manajemen pemasaran jasa. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai komunikasi pemasaran jasa. Komunikasi pemasaran jasa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan promosi mengenai jasa kepada masyarakat dengan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan pembeli jasa tersebut. Nah, di sini juga terdapat beberapa poin penting mengenai komunikasi pemasaran jasa. Nah, untuk tujuan komunikasi pemasaran jasa, yaitu bertujuan untuk menyusun pesan komunikasi dalam sebuah produk atau jasa agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi dan membujuk masyarakat agar tertarik dan membeli jasa yang ditawarkan. Sedangkan untuk strateginya itu tersendiri, yaitu pemasaran melibatkan berbagai metode dan saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Salah satu strategi yang efektif yaitu pemasaran langsung yang melibatkan komunikasi langsung dengan pelanggan melalui saluran seperti email, pesan teks, atau surat langsung. Nah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai pengelolaan manajemen sumber daya manusia perusahaan di bidang jasa. Yang dimana di perusahaan di bidang jasa ini melibatkan berbagai aspek terkait dengan tenaga kerja atau karyawan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kontribusi individu-individu dalam organisasi serta mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu pengelolaan manajemen SDM adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi dan iklim kerja yang baik di perusahaan. Hal ini mencakup pencapaian profit superior, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, dan sustainability. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu kualitas layanan jasa. Kualitas layanan jasa merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah jasa memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kualitas layanan jasa sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan mencapai keunggulan kompetitif. Nah, definisi kualitas layanan. Kualitas layanan jasa dapat didefinisikan sebagai tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti kehandalan, responsif, jaminan, empati, dan penampilan fisik. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi kualitas layanan yaitu meliputi kompetisi karyawan, proses operasional yang efisien, pengelolaan hubungan pelanggan yang baik, kebijakan, dan prosedur yang jelas. Nah, lanjut untuk materi yang keempat, yaitu model kualitas jasa. Model kualitas jasa merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan memahami kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Salah satu model kualitas jasa yang populer adalah model Servicol yang dikembangkan oleh Parashuraman, Zaitham, dan Berry. Model ini mengidentifikasi 5 dimensi kualitas jasa, yaitu kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan penampilan fisik. Di model Servicol membandingkan persepsi pelanggan dengan harapan mereka terhadap pelayanan yang diterima. Nah, dalam materi ini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa seperti penggunaan kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis keluhan pelanggan. Metode pengukuran ini membantu dalam mengidentifikasi persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dan memperoleh umpan balik yang berguna untuk perbaikan. Untuk materi yang kelima yaitu kepuasan pelanggan di bidang jasa. Kepuasan pelanggan di bidang jasa adalah tingkat kepuasan atau kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Kepuasan pelanggan memainkan peran penting dalam kesuksesan bisnis jasa. Kenapa? Karena pelanggan yang puas
cenderung kembali dan merekomendasikan jasa kepada orang lain. Nah, kepuasan pelanggan memiliki dampak yang signifikan kepada kesuksesan bisnis. Jasa pelanggan yang puas cenderung mempertahankan hubungan dengan penyedia jasa, membeli kembali, dan memberikan referensi positif kepada orang lain. Sebaliknya, pelanggan yang tidak puas dapat berpindah ke pesaing atau memberikan ulasan negatif yang dapat merusak reputasi perusahaan. Lanjut untuk materi yang keenam, yaitu penanganan, pengaduan, dan pemulihan layanan pemasaran jasa. Penanganan pengaduan dan pemulihan pelayanan jasa itu merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk merespon dan mengatasi pengaduan atau masalah yang dialami oleh pelanggan terkait dengan pelayanan yang diberikan. Nah, tujuan dari penanganan pengaduan dan pemulihan pelayanan jasa itu untuk memulihkan kepercayaan pelanggan, memperbaiki hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk proses dalam penanganan pengaduan meliputi beberapa langkah, diantaranya yaitu menerima pengaduan dengan sikap terbuka dan mendengarkan dengan baik, mencatat dan memahami keluhan pelanggan dengan jelas, menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan memberikan respon yang ramah dan profesional, menganalisis akar permasalahan dan mencari solusi yang memuaskan bagi pelanggan, dan juga melakukan tindakan perbaikan dan memastikan masalah tidak terulang di masa depan. Nah, lalu untuk materi yang terakhir yaitu mengenai pemasaran jasa pada bisnis. Pemasaran jasa pada bisnis adalah strategi pemasaran yang dilakukan melalui platform elektronik atau internet untuk mempromosikan dan menjual jasa kepada pelanggan. Nah, dalam pemasaran jasa pada bisnis, perusahaan memanfaatkan berbagai saluran online seperti website, media sosial, email, dan mesin pencari untuk mencapai target audiens dan mempengaruhi keputusan pembeli pelanggan. Mungkin cukup sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan seputar manajemen pemasaran jasa. Mohon maaf apabila dalam materi kali ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.